yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin. Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB. Ia dijuluki Jokowi Baru karena ikut turun membersihkan selokan yang mampet. Di era ketika pejabat lebih sering terlihat di baliho ketimbang di lapangan, Dedi memilih tampil di kanal YouTube-nya. Tapi tak cuma pujian yang ia dapat, Dedi juga sering kena sindir. Salah satunya dari Gubernur Kalimantan Timur yang menyebutnya Gubernur Konten. Kang Dedi, Gubernur Konten. Namun Dedi berkilah. Dari konten itu ia justru hemat anggaran miliaran untuk iklan Pemprov Jabar. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Apa jadinya jika pejabat yang awalnya dielu-elukan, kini justru menuai kontroversi karena program vasektomi orang miskin dan barak militer untuk anak nakal? Inilah deretan kiprah Kang Dedi Mulyadi yang layak diangkat ke permukaan. Dedi Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat pada 11 April 1971 sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah prajurit TNI yang pensiun muda karena sakit. Sedangkan ibunya, Karsiti, seorang aktivis Palang Merah yang bekerja keras sebagai buruh tani. Sejak kecil, ia terbiasa membantu orang tua menggembala domba, berjualan es mambo, hingga menjadi kuli angkut demi membantu ekonomi keluarga dan membiayai sekolah. Ia menempuh pendidikan dasar hingga SMA di Subang, lalu melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman Purwakarta dan lulus sebagai sarjana hukum pada tahun 1999. Semasa kuliah, ia aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Buruh. Dedi menikah 2 kali. Pertama dengan Sri Mulyawati dan dikaruniai seorang putra, Maulana Akbar Ahmad Habibi. Setelah Sri wafat, ia menikah dengan Enratna Mustika dan memiliki 2 anak, Yudhistira dan Hyang Sukma. Pernikahan ini berakhir di tahun 2023. Ketangguhan hidup sejak kecil membentuk karakter Dedi sebagai sosok pekerja keras, aktivis, dan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Karir politik Dedi Mulyadi dimulai sejak tahun 1999 sebagai anggota DPRD Purwakarta dan terus menanjak hingga menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode sejak 2008 hingga 2018. Di bawah kepemimpinannya, Purwakarta mengalami transformasi besar, baik itu secara infrastruktur, budaya, maupun kualitas hidup masyarakat. Salah satu pencapaian paling menonjol dari Dedi Mulyadi adalah keberhasilannya mengangkat kembali kebudayaan Sunda melalui revitalisasi seni dan pembangunan taman-taman tematik bernuansa tradisional. Ia membangun landmark ikonik seperti Taman Air Mancur Sri Baduga, yang kini menjadi simbol baru dari kota Purwakarta, dan salah satu taman air terbesar di Asia Tenggara. Ruang publik ini bukan sekadar estetika, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial, pertunjukan seni, dan kebanggaan warga. Beberapa kebijakan dan event yang diprakarsai bahkan mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia alias MURI sebagai pemrakarsa dan penyelenggara Pawai Tumpeng pada tahun 2011, lalu Pawai Enggrang di tahun 2012, Pawai Lampion di tahun 2013, dan Pawai Cetok di tahun 2014 dengan peserta terbanyak. Ia juga meraih Anubawa Sasana Desa atau Kelurahan dari Kemenkumham RI di tahun yang sama. Ini memperlihatkan upayanya merawat tradisi secara masif dan melibatkan masyarakat luas dalam pelestariannya. Pengakuan terhadap dedikasi Dedi terhadap budaya tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari negara. Pada momen Hari Guru Nasional di tahun 2021, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan kepada Dedi Mulyadi. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas visi pembangunan berbasis kebudayaan yang selama ini ia jalankan. Setelah masa jabatan di Purwakarta berakhir, Dedi terpilih sebagai anggota DPR RI dan menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua Komisi 4
yang membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Di tingkat nasional, ia terus menyuarakan kepentingan rakyat kecil dan menjaga isu lingkungan. Pada Pilgub Jawa Barat tahun 2024, Dedi mencalonkan diri sebagai gubernur bersama Erwan Setiawan dengan visi Jabar Istimewa. Mereka berhasil meraih kemenangan telak 62,22% suara, rekor tertinggi sepanjang sejarah pemilihan gubernur Jawa Barat. Kemenangan ini memperkuat legitimasi kepemimpinannya dan membuktikan bahwa gagasannya diterima luas oleh masyarakat. Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Dedi langsung menunjukkan komitmennya terhadap ketegasan dan keberpihakan pada rakyat. Pada hari pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia langsung memecat kepala sekolah dari SMA Negeri 6 Depok karena tetap melaksanakan kegiatan karya wisata alias study tour yang sebelumnya sudah dilarang. Tindakan tegas ini menjadi sinyal bahwa Dedi tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga menegaskan, jika masih ada sekolah yang membandel, maka pemecatan akan dilakukan tanpa kompromi. Sejak dilantik pada Februari 2025, Dedi langsung menunjukkan komitmennya dengan menegakkan aturan secara tegas. Salah satu keputusan penting di awal masa jabatannya adalah membongkar taman hiburan Hibiscus Fantasy di kawasan Puncak Bogor karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan beresiko memicu banjir bandang di wilayah Jabodetabek. Langkah ini mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang berpihak pada lingkungan dan keselamatan publik. Gaya kepemimpinan dari Dedi Mulyadi atau saat ini lebih dikenal dengan Kang Dedi Mulyadi alias KDM dikenal tegas, membumi, dan dekat dengan masyarakat. Ia tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kesadaran budaya serta kedekatan emosional dengan rakyat. Melalui kanal YouTube pribadinya, Kang Dedi Mulyadi Channel, ia menampilkan konten-konten edukatif dan turun langsung membantu warga melalui kegiatan sosial, hingga menyediakan bantuan hukum gratis. Inilah sisi Dedi yang memikat publik. Pemimpin yang hadir di tengah rakyat, mendengarkan dan merespon secara nyata. KDM menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang membumi, namun seringkali mengundang kontroversi akibat pendekatan-pendekatan yang tak lazim. Salah satu program yang banyak dibicarakan publik adalah rencananya mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Anak-anak yang tak mau sekolah, terlibat balapan liar, hingga tawuran, akan diserahkan ke institusi TNI dan Polri untuk dibina secara disiplin ala militer. Program ini akan mulai diterapkan pada Mei 2025 dengan pembiayaan dari pemerintah selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dedi berdalih bahwa banyak guru dan orang tua kini tak lagi sanggup menghadapi perilaku remaja yang kian sulit dikendalikan. Ia ingin menggugah semangat kompetitif dan disiplin generasi muda agar tidak tumbuh dalam ketidakpedulian. Namun, pendekatan militeristik ini menuai kritik tajam dari kelompok pegiat pendidikan dan hak anak. Mereka menilai program ini rawan menimbulkan pelanggaran hak anak dan hanya menjadi solusi jangka pendek. Meski demikian, Dedi tetap bersikukuh bahwa tindakan tegas diperlukan agar remaja bermasalah bisa diarahkan ke jalur yang lebih positif. Tak hanya soal disiplin, Dedi juga menggagas kebijakan yang jauh lebih kontroversial. Penerima bantuan sosial wajib menjalani vasektomi. Menurutnya, banyak keluarga miskin tidak memiliki kesiapan finansial untuk membesarkan anak, namun tetap melahirkan hingga 4 atau 5 anak. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pengendalian angka kemiskinan, pria penerima bansos harus bersedia menjalani KB permanen agar tidak melahirkan anak yang kemudian disandarkan pada bantuan negara. Dedi bahkan mengusulkan insentif Rp500.000 bagi pria yang bersedia di vasektomi. Kebijakan ini memicu polemik, terutama terkait aspek HAM, hak reproduksi, dan potensi diskriminasi terhadap kelompok miskin. Meski demikian, di balik kontroversi itu, Dedi dinilai konsisten menyuarakan tanggung jawab keluarga dan pentingnya kesejahteraan sebagai dasar pembangunan manusia. Kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah juga menerbitkan larangan pungutan di jalan raya melalui surat edaran yang berlaku sejak 14 April 2025. Larangan ini ditujukan kepada para kepala daerah agar menertibkan praktik penggalangan dana di jalan yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mendorong masyarakat untuk mencari cara yang lebih bijak dan terorganisasi dalam menggalang dana. Selain itu, Dedi juga melarang kegiatan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA serta perpisahan di luar sekolah.
karena dianggap tidak relevan dan membebani orang tua secara finansial. Kebijakan ini pun disambut baik oleh banyak pihak, terutama dari kalangan ekonomi rendah. Warisan Deddy Mulyadi tak hanya tercermin dari jalan, jembatan atau bangunan yang ia bangun selama menjadi Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat, melainkan juga dari upayanya menumbuhkan kesadaran budaya, disiplin sosial, dan keberanian untuk mengambil keputusan meski tak selalu populer. Bagi sebagian, ia adalah pemimpin inspiratif. Bagi yang lain, ia sosok kontroversial. Namun satu hal yang pasti, gaya kepemimpinannya selalu mencuri perhatian dan menimbulkan diskusi publik yang mendalam.